Shalom, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, selamat datang di channel Ibrani, tentunya bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas Mazmur 22 ayat 16. Nah, ini saya bahas karena ada pertanyaan dari rekan saya tentang kata dalam bahasa Ibrani-nya itu ka'ari. Nah, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada masalah ya, artinya hampir sama ini, menusuk, menebuk, menusuki, menusuk atau menumbusi. Jadi menusuk tanganku dan kakiku atau tangan dan kakiku. Nah, tapi dalam terjemahan Inggris itu ada yang menerjemahkan dengan kata singa ya. Ka'ari itu bisa memang dari kata kehari ya, seperti singa atau seperti seekor singa. Nah, dalam bahasa Ibrani singa itu ada yang tulisannya seperti ini ya, ari itu singa, ada juga yang aryeh itu juga singa. Misalnya di Kejadian 49 ayat 9. Nah, ini kata aryeh ya, aryeh. Gur aryeh, Yehuda. Yehuda adalah seperti anak singa. Yehuda itu anak singa adanya. Yuda sebagai seekor anak singa, itu aryeh. Lalu di sini ada ke aryeh ya, seperti singa. Itu aryeh. Kemudian di bilangan 23 ayat 24 itu ada kata ari ya. Ka ari seperti dan seperti singa. Ya. Lihat satu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Nah, ini singa jantan ini ya. Itu ari. Nah, terjemahan lama bahwasanya bangsa itu akan bangun kelak seperti singa betina lalu berdiri selaku singa jantan. Singa jantan, singa jantan, singa jantan. Nah, ini ari. Ka'ari. Nah, ini mirip nanti dengan yang dipersoalkan di kitab Mazmur. Mazmur 22 ayat 16, kalau kita lihat di sini, itu ada ka'ari. Seperti tadi ya, ka'ari. Ya kan? Sebab anjing-anjing mengerumi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata singa ya, tidak ada. Kalau dalam bahasa Inggris, nah itu ka'ari itu like a lion, Net Bible ada disebutkan di sini singa. Tapi yang lain enggak ya. They pierce my hand and my feet. Sorry. Ini enggak ada singa. They pierce my hands and my feet. Tidak ada lion, tidak ada. Nah, ini tidak ada. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, kata ka'ari ini sebenarnya bisa dari kata ke itu seperti ya. Lalu h itu seperti the dalam bahasa Inggris. Lalu ari. Nah, ari ini adalah singa. Jadi ari seperti singa menjadi ka'ari. Jadi ka'ari ini dari kata dari susunan ini ya. Ari. Ka'ari seperti singa atau seekor singa. Nah, kenapa tidak diterjemahkan singa? Ya, ternyata kalau kita lihat di sini ada suatu penemuan, the scribe from Psalm 22 found at Makal Hefer. Jadi
ada sepotong ya dari atau potongan dari Mazmur 22 ini. Nah, ini nama tempatnya ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini itu bukan Ka'ari ya. Saya akan perjelas lagi. Nah, ini ternyata nanti kalau kita baca ada vokalnya itu menjadi Ka'aru ya. Ini ternyata bukan yod tapi vaw atau vaw ya, vaw atau vaw. Lebih panjang begitu. Jadi memang karena dokumen seperti ini kan sudah tua. Jadi kemungkinan dulunya panjang lalu sudah lapuk, hanya tinggal yang bagian atas begitu. Jadi Ka'ari itu menurut saya sebenarnya dulunya adalah seperti ini ya. Ini panjang lalu bagian bawah ini sudah mulai lapuk ya. Jadi hanya kelihatan seperti pendek. Nah, ini walaupun satu huruf tapi maknanya jadi lain ya. Ka'ari dengan Ka'aru itu jadi lain. Nah, ini The Psalm Scroll of Qumran di cave gua nomor 11 ini ya. Ini ya kode-kodenya ya. Bisa dicari itu. Nah, Ka'ari tadi adalah dari Masoretic text ya. Ka'ari yadi werak helai. Nah, ini kakiku, tanganku seperti singa. Like a lion, my hand and my feet. Tapi sepertinya kok tidak nyambung gitu ya. Seperti singa tangan dan kakiku. Kalau di sini ya for dogs encircled me ya. Anjing-anjing jadi mengerumuni atau mengelilingi ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini seperti singa, tangan dan kakiku. Ini agak kurang secara logika agak sulit kita terima ya. Nah, kemudian kalau dari tadi penemuan tadi bukan Ka'ari tapi Ka'aru ya. Ka'aru, mereka menggali ya. Jadi nanti kita akan lihat arti Ka'aru itu. Menurut saya bisa jadi kata itu bukan Ka'ari tetapi Ka'aru. Nah, Ka'aru itu adalah ini parsingnya ya. Verb, kata kerja, kal, perfect, orang ketiga, maskulin jamak. Jadi U ini mereka ya, sehingga artinya mereka menusuk. Ini dari kata karah. Karah. Nanti kita akan lihat artinya. Nah, salah satunya ini artinya adalah menusuk. Nah, persoalannya muncul. Kenapa ini ada alef, ini tidak ada alef? Ya, ini Ka'aru could be an alternate spelling for karu. Tidak. Jadi bisa jadi itu istilah yang bisa saling bertukar atau bergantian ya. Jadi karu bisa juga itu Ka'aru. Nanti kita bisa cek di kamus ya. Nah, karah ya, karah itu artinya ini ya, bisa menggali, digali, kugali, membuat, dikorek, membuka, menusuk, memperdagangkan, perlakukan sebagai barang dagangan. Nah, itu ya. Itu dalam bahasa Inggris ini, to dig, excavate, excavate, dig drop, dan lain-lain ya. Tapi ini bahasa Indonesianya ya. Dari kata karah itu bisa menjadi karu. Nah, menurut ini Brown itu di sini kata karu. Nah, ini sama dengan ya karu. Ya, ini
tidak ada alefnya, ini ada alefnya. Itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya itu adalah aslinya itu adalah ka'aru, bukan ka'ari ya. W-nya jadi kelihatan seperti Y karena dokumen memang sudah lapuk, sudah sangat tua itu ya. Jadi bukan singa, tapi sesungguhnya ka'aru. Mereka menusuk ya. Jadi U di belakang itu ini menunjukkan orang ketiga maskulin, mereka ya. Tapi kalau Y tadi ka'ari itu menunjukkan aku. Seperti seekor singa kalau ka'ari, tapi kalau ka'aru itu mereka menusuk. Nah, kalau lihat dalam konteksnya itu ini lebih masuk akal ya, mereka menusuk tangan dan kakiku, karena ini nubuatan Mesias ya, tentang Yesus yang disalibkan, menusuk tangan dan kaki. Nah, itu menurut saya. Kalau Anda punya pandangan berbeda tidak masalah ya, tapi itu pengamatan saya. Dan kalau Anda juga cek di Septuaginta itu juga menusuk ya. Baik, itu jawaban dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Tuhan memberkati.